Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suatu hari raja memanggil Abu Nawas ke istana. Raja sedang penasaran dengan sesuatu yang sering membuatnya bingung. Maka ketika Abu Nawas tiba, raja langsung bertanya, "Abu Nawas, menurutmu apa yang lebih jahat dari setan?" Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan ini. Ia tahu raja selalu ingin mendengar jawaban yang tak biasa darinya. Sambil mengelus dagunya berpikir, Abu Nawas kemudian berkata, "Baginda, sebenarnya ada yang lebih jahat dari setan. Tapi saya takut Baginda mungkin tidak percaya." Raja penasaran dan langsung menantang. "Katakanlah Abu Nawas, aku ingin tahu jawabannya." Dengan ekspresi serius, Abu Nawas menjawab, "Baginda, yang lebih jahat dari setan adalah manusia itu sendiri." Raja kaget mendengar jawaban itu kemudian bertanya, "Apa maksudmu Abu Nawas? Jelaskan." Abu Nawas mulai menjelaskan sambil bercanda, "Lihat Baginda, setan memang menggoda manusia, tapi dia hanya bisa menggoda. Kalau manusia itu kuat, setan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun manusia, jika ingin berbuat jahat, dia bisa lebih jahat dari setan, karena dia bisa berpura-pura baik di depan dan menikam di belakang." Raja tertawa mendengar penjelasan Abu Nawas. "Abu Nawas, aku harus mengaku bahwa kau benar, tapi bagaimana kau bisa begitu yakin?" Abu Nawas tersenyum lebar kemudian berkata, "Baginda, setan tidak pernah berpura-pura menjadi teman baik Baginda. Tapi kadang manusia justru berpura-pura jadi temannya setia hanya untuk mendapatkan keuntungan." Raja tertegun lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar jenius. Jawabanmu kali ini bukan hanya lucu, tapi juga penuh kebijaksanaan." Para pejabat dan seluruh istana ikut tertawa, dan sejak saat itu raja pun lebih waspada pada siapa yang benar-benar teman sejati dan siapa yang mungkin lebih jahat dari setan. Dikisahkan ada 3 orang yang cukup terkenal cerdik dan pandai berkeliling negeri untuk menantang adu pintar dengan siapapun. Pada hari yang ketiga, orang itu memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu, maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. "Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi 3 orang itu," ujar salah seorang penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas akhirnya setuju menghadapi orang itu. Adu kepintaran antara Abu Nawas dan ketiga orang itu diadakan di tengah lapangan, sehingga masyarakat bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah para penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai, acara pun segera dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri masing-masing. Sebagai penghormatan, juri mempersilahkan 3 orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu sangat senang mendapat kesempatan bertanya lebih dulu. Maka dengan congkaknya orang pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol?" Abu Nawas tersenyum simpul dibilang tolol. Si cerdik ini menjawab, "Itu sih gampang." "Kalau begitu di mana?" desak orang itu. "Tepat di bawah telapak kaki saya, saudari yang budiman," ujar Abu Nawas dengan senyum mengembang sembari merapalkan kakinya dan sedikit membungkuk. Jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Jika kalian tidak percaya atas jawabanku, ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya biasa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas.
berapa banyak jumlah bintang di langit? Pernyataan yang nyaris sama dan sudah pasti dijawab oleh Abu Nawas dengan mudah. Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlah sama dengan rambut yang tumbuh di keledaiku ini, ujar Abu Nawas sembari menuding keledainya yang sedang merumput. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang kedua dengan suara tinggi. Nah, kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai ini. Nanti saudara akan tahu kebenarannya, jawab Abu Nawas. Itu sih bodoh, akal-akalan saja. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai? Sanggah orang pintar kedua itu. Nah, kalau aku bodoh, berarti saudara juga bodoh. Bagaimana bisa orang menghitung bintang di langit? Ujar Abu Nawas tak mau kalah. Mendengar jawaban itu, si orang kedua pun langsung mengunci mulutnya. Sekarang tampillah orang yang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas dan dengan ketus ia bertanya, tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan padaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu? Sebuah pernyataan yang tidak kreatif, nyaris mirip orang pertama dan kedua. Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. Aku tahu jumlahnya. Jumlah bulu yang ada di ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara, jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang ketiga penasaran. Oh, itu mudah saja. Begini saudara. Saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledaiku. Kemudian, saya akan mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Kalau tidak, berarti saya keliru, jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu, sejumlah bulu di ekor keledai Abu Nawas. Orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian. Hanya saja dia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawaslah pemenangnya. Suatu hari Abu Nawas terlihat jalan sendirian menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh. Setibanya di masjid, ia melihat para jemaah sudah pada berkumpul. Meskipun saat itu azan subuh belum berkumandang. Masing-masing dari mereka sibuk dengan ibadahnya. Ada yang berzikir, ada yang sholat sunnah, ada juga yang membaca Al-Quran, sembari menunggu datangnya waktu subuh. Setelah selesai menunaikan sholat subuh dan zikir, orang-orang pun mulai beranjak meninggalkan masjid. Ketika sampai di halaman masjid, Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri sambil memandangi topinya. Tentu saja tingkah ini membuat para jemaah penasaran. Hei Abu Nawas, memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu? Sampai-sampai terlihat sangat bahagia, tanya salah satu jemaah. Aku melihat surga dan bidadari di dalam topiku, jawab Abu Nawas dengan ekspresi meyakinkan. Mendengar jawaban itu, para jemaah berbondong-bondong menghampiri Abu Nawas. Dikarenakan sangat penasaran, salah satu mereka pun berkata, "Sini, coba aku lihat." "Tapi aku tidak yakin kau bisa melihat seperti apa yang aku lihat," ujar Abu Nawas sambil mencegahnya. "Memangnya kenapa Abu Nawas?" jawab jamaah dengan serempak. Dikarenakan mereka sama-sama makin penasaran, Abu Nawas dengan mimik wajah serius menjelaskannya. Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadari di dalam topiku ini, ujarnya. "Sini coba aku lihat," ucap salah satu jamaah. Abu Nawas pun mempersilakan dengan memberikan topinya. Orang tersebut segera melihat ke dalam topi, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas. Ia kemudian menengok ke orang-orang sekelilingnya. "Benar, aku melihat surga dan bidadari luar biasa sekali," ucap orang itu berbohong.
Dikarenakan takut dikatakan orang tidak soleh dan kurang beriman, jamaah lainnya pun ikut penasaran juga. "Benarkah? Coba, aku ingin melihatnya," ucap jamaah lainnya. Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas, ia pun terbelalak lantaran tidak melihat apa-apa. Namun lagi-lagi karena gengsi takut dikatakan orang tidak soleh dan tidak beriman, dia pun terpaksa berbohong. "Iya benar, aku melihat bidadari yang cantik jelita satu persatu," ujar jamaah lainnya. Akhirnya semua jamaah mencobanya, dan jawabannya pun sama, karena gengsi takut dibilang bukan orang soleh dan kurang beriman. Sampai tibalah giliran terakhir seorang jamaah yang dikenal pendiam. Ia pun mengambil topi Abu Nawas dan melihat ke dalamnya. Dia tidak melihat apa-apa, justru mencium bau apek dari topi Abu Nawas. Orang itu langsung melempar topi ke tanah dan berkata dengan sedikit nada jengkel, "Aku tidak melihat apa-apa, yang ada bau apek. Lalu kau akan menuduhku orang tidak beriman?" tutur orang itu kepada Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Aku juga sama seperti engkau. Aku tidak melihat apa-apa," tegas Abu Nawas sambil menahan tawa. "Hei kalian semua, jangan hanya karena takut dibilang orang tidak beriman, lalu membohongi diri sendiri dan orang lain. Selama taat beribadah dan menjauhi larangan Allah, kalian tidak perlu takut dan tak perlu malu kepada orang lain disebut sebagai orang yang tidak beriman. Cukup hanya kalian dan Allah yang tahu. Dan lagian mana mungkin surga bisa terlihat sementara kalian belum mati," tambah Abu Nawas. Seketika mereka yang tadinya mengerumuni Abu Nawas langsung membubarkan diri sambil menahan rasa malu. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.